Penerbangan dari Denpasar, Bali langsung ke Sydney ada. Harga tiketnya cukup murah. Apa kita berangkat ke Australia? Kira-kira berapa biaya untuk sampai ke stadion? Nggak usah mikir nginep di mana, kita nginep di emperan stadion saja. Apa kita nggak dikejar-kejar sama Pol PP Australia nanti? Coba kita lihat kondisi stadion yang akan menjadi perhelatan lanjutan laga ke-7 Australia menjamu Indonesia. Langsung saja kita lihat stadionnya. Ini. Pelatih timnas Australia Tony Popovich mengakui kondisi rumput Stadion Allianz atau Stadion Sydney tidak berada pada kualitas terbaik saat menjamu timnas Indonesia pada tanggal 20 Maret mendatang. Stadion yang baru dibuka pada 2 tahun lalu itu merupakan lokasi tanding multifungsi. Tak cuma pertandingan sepak bola saja yang bisa dimainkan di lapangan Sydney Football Stadium, namun juga rugby. Pada tanggal 16 Maret atau 4 hari sebelum laga Australia vs Indonesia, stadion tersebut akan menggelar pertandingan Sydney FC vs Wellington Phoenix dalam lanjutan Liga Sepak Bola Australia. Lantaran jadwal padat jelang pertandingan Australia vs Indonesia, rumput stadion kandang klub Sydney FC itu diprediksi tidak fit ketika dipijak Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan. Itu adalah sesuatu yang sayangnya tidak dapat kami kontrol. Kami memiliki stadion multifungsi di Australia. Dan jika pertandingan hari Kamis tidak ada, Sydney juga bermain pada Sabtu malam, jadi itu tidak akan mengubah situasi. Jadi tidak ada waktu yang jelas, katakanlah 2 minggu, untuk memperbaiki lapangan. Bagi Socheros itu bisa jadi ideal, tetapi itu bukan situasi yang kami ingin alami, ucap Popovich dalam konferensi pers pengumuman pemain dilansir dari YouTube Federasi Sepak Bola Australia. Popovich kemudian mengakui secara penampilan, rumput Stadion Sydney kurang meyakinkan jelang laga Australia vs Indonesia. Hal itu terlihat saat laga Sydney FC vs Jeonbuk Motors di Liga Champions 2, Kamis, tanggal 13 Maret tahun 2025. Tapi, Popovich yakin pihak stadion bakal berupaya meningkatkan kualitas rumput jelang pertandingan yang akan dijalani anak asuhnya. Di mata tidak terlihat bagus seperti yang kami ingin, tetapi kami hanya harus beradaptasi dan menjalaninya. Saya yakin orang-orang di stadion akan melakukan yang terbaik untuk memastikan levelnya memenuhi standar sepak bola internasional, tutur Popovich menambahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanal Deddy Sapa Teman membahas bola laga ke-7 Australia hadapi Indonesia. Hari ini matahari bersinar terang dan kejadian ini sama seperti yang terjadi di Sydney sana. Di awal tadi kita sudah melihat stadion yang akan dipakai dan akan menyelenggarakan pertandingan laga ke-7 Australia hadapi Indonesia di kualifikasi penyisihan putaran ketiga zona Asia Grup C. Ini tampilan kita berkacamata lagi. Iya, hari ini posisi kita di kota, suhu udara mencapai 32 derajat, itu sangat-sangat panas. Semoga teman-teman, saudara-saudara kita yang menjalankan ibadah puasa lebih kuat dan semangat pantang kendur tetap menyala di dalam dada. Selamat menunaikan ibadah puasa, semoga puasanya lancar dan semoga keberkahan dan limpahan rezeki, pahala-pahala diturunkan untuk kita semua. Kita sudah melihat stadion yang akan digunakan pada laga besok hari. Besok hari itu 4 hari, 5 hari dari sekarang. Jadi sekitar 60 jam dari sekarang. 60 jam dari sekarang, warga pencinta sepak bola timnas Indonesia sudah berdatangan ke Sydney. Kalau berdatangan ke Sydney berarti orang-orang yang baru datang tuh. Tapi sebenarnya sudah ada warga Indonesia yang bermukim di Australia, baik di Melbourne, Perth, Sydney sendiri, juga di daerah pelosok-pelosok sudah berdatangan ke Australia. Bahkan ada dari Selandia Baru cuma untuk menyaksikan timnas Indonesia. Kita termasuk di dalam salah satu rombongan yang turut ikut menyaksikan langsung di Stadion Sydney nanti.
Ini bulan Ramadan. Kalau bulan Ramadan itu di akhir Ramadan pasti kita banyak membutuhkan banyak biaya. Tapi kalau diperhitungkan untuk biaya ke sana, mending kita menonton saja langsung lewat layar kaca. Aduh, stasiun TV swasta nasional yang akan menayangkan pertandingan ini, sebut saja inisialnya R dan G, akan menayangkan lebih panjang durasinya. Jadi akan dimulai pada pukul 14.00, sementara pertandingan akan disiarkan secara langsung, kick off-nya pada pukul 16:10. Jadi durasinya 2 jam sebelum pertandingan sudah ada siaran langsungnya yang penuh dengan tetebengi itu, kuis, komentator, perbincangan, obrolan, podcast, dan lain-lain. Ini bagian dari bentuk dukungan untuk timnas bisa mengalahkan tim tuan rumah Australia. Sementara warga Indonesia yang sudah berbondong-bondong datang ke Sydney, juga warga Indonesia yang telah berada di Sydney, pemain-pemain timnas Indonesia juga sudah akan berangkat per hari ini, besok, dan besok lusanya, kemudian bergabung latihan bersama yang tentu saja dipimpin oleh pelatih kepala coach Patrick Kluivert. Kalau melihat situasi seperti ini, kayaknya kita mesti ngapa-ngapain di stadion. Kita bawa jimat untuk kemenangan timnas Indonesia. Kalau gitu kita tanam odam tuh di pinggir lapangan stadion. Lebih detailnya kita menyimak dari Good Stadium, ulasan tentang detail stadion yang akan digunakan Australia menjamu Indonesia. Ini dia ulasan dan liputannya, kita saksikan. Kali ini Good Stadium telah merangkum 5 fakta menarik tentang stadion ini yang dipakainya oleh timnas Indonesia pada 20 Maret nanti. Apa sajakah itu? Ini dia pembahasannya. Stadion yang memicu kontroversi di Australia. Jika di Indonesia, stadion lama seperti GBK masih dipertahankan karena alasan cagar budaya dan masih layak dipakai, beda cerita dengan Australia. Pemerintah Australia memutuskan merombak total stadion sepak bola Sydney. Padahal usia stadion ini baru menginjak 30 tahun dengan kondisi yang masih cukup baik. Pada tahun 2019, pemerintah Provinsi New South Wales memutuskan merobohkan total stadion ini dan kemudian membangunnya kembali di tempat yang sama. Keputusan ini pun memicu kontroversi di tengah masyarakat Australia, karena proyek ini dianggap menghamburkan uang, padahal stadion lama masih layak dipakai. Kontroversi ini pun cukup beralasan, karena renovasi total stadion ini membutuhkan anggaran fantastis senilai 828 juta dolar Australia atau setara 8,5 triliun rupiah. Alasan pemerintah merobohkan dan membangun ulang stadion bersejarah ini karena stadion ini dinilai sudah tidak lagi memenuhi standar keamanan modern dan struktur betonnya yang sudah mulai memburuk. Selain itu, faktor peningkatan ekonomi juga menjadi alasan pemerintah Australia untuk menata ulang stadion ini agar lebih menarik untuk acara-acara besar berskala internasional seperti Piala Dunia FIFA hingga acara hiburan seperti konser musik papan atas dunia. Dan akhirnya pada tahun 2022 lalu, Sydney Football Stadium dibuka kembali dengan tampilan stadion yang lebih modern dan ramah lingkungan. Timnas Australia belum pernah memakai stadion ini. Uniknya, semenjak baru dibuka kembali pada tahun 2022, timnas Australia belum pernah sekalipun memakai stadion versi baru ini. Mereka terakhir kali menggunakan stadion ini pada tahun 2017, yaitu 8 tahun yang lalu, tepatnya saat kualifikasi Piala Dunia 2018 melawan Uni Emirat Arab. Pada saat itu, stadion ini masih berupa bangunan lama. Sebelum ini, timnas Australia lebih sering menggunakan stadion di kota Melbourne dan kota Adelaide. Di sisi lainnya, tampaknya Australia sengaja memilih stadion ini karena mengingat laga melawan Indonesia nanti adalah laga yang sangat penting. Australia memilih stadion ini karena memiliki kapasitas yang cukup besar, yaitu 42.500 penonton. Selain itu, stadion ini juga terletak di pusat kota Sydney, yang mana adalah kota dengan populasi terbesar di Australia.
Dengan begitu dapat dipastikan supporter Australia akan memadati stadion pada laga nanti. Dua stadion yang sebelumnya dipakai timnas Australia di kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga ini memiliki beberapa kelemahan. Misalnya Melbourne Rectangular Stadium yang sebelumnya dipakai untuk laga Australia versus Arab Saudi memiliki kapasitas yang cukup kecil, yaitu hanya 30.000 penonton. Dan Adelaide Oval Stadium yang dipakai saat melawan Cina memiliki jarak lapangan yang terlalu lebar. Hal itu membuat penonton merasa tak nyaman. Mungkin sebab inilah yang membuat Australia memindahkan markasnya ke Sydney Football Stadium. Arsitektur futuristik dan fasilitas yang canggih. Pasca direnovasi total, stadion sepak bola Sydney memang terlihat sangat menawan. Desain atapnya yang melengkung membuat stadion ini terlihat sangat futuristik. Jarak tribun dan lapangan yang sangat dekat membuat pengalaman menonton di stadion ini menjadi luar biasa. Arsitektur stadion ini dirancang oleh Cox Arsitektur, sebuah firma desain ternama dari Australia. Bagian atap stadion ini menjadi ciri khas utama stadion. Didesain 100% menutupi seluruh penonton agar penonton terhindar dari panas dan hujan. Atap stadion ini sengaja dibuat bergelombang karena terinspirasi dari ombak pantai Australia. Selain itu, timnas Indonesia harusnya merasakan gema suara supporter Australia yang lebih lantang di stadion ini. Karena atap stadion ini didukung teknologi akustik khusus yang mampu membuat sorakan para penonton lebih menggema dan nyaring, mirip atmosfer di stadion-stadion di Liga Inggris. Rumput berteknologi tinggi berstandar FIFA. Stadion modern pastilah sangat memperhatikan rumput lapangannya. Karena bagaimanapun titik sentral stadion ada di atas lapangan. Begitupun di stadion ini. Sydney Football Stadium menggunakan rumput hybrid yang kualitasnya setara dengan stadion-stadion terbaik di Eropa. Rumput hybrid adalah rumput yang terdiri dari 95% rumput alami dan tambahan 5% serat rumput sintetis. Fungsi rumput sintetis ini bertujuan untuk meningkatkan stabilitas permukaan lapangan. Jadi permukaan rumput di Sydney Football Stadium memiliki daya tahan yang baik dan tidak mudah terkelupas. Proses penggantian rumput di stadion ini pun sangat canggih. Rumput dipanen dalam bentuk gulungan matras, kemudian dikirim ke dalam stadion dalam kondisi siap pakai. Rumput kemudian dihambarkan di permukaan stadion dengan teknik khusus untuk memastikan rumput menyatu tanpa celah. Setelah itu rumput menjalani pemeliharaan intensif selama 5 minggu. Baru-baru ini, pemerintah Australia memamerkan kondisi rumput stadion sepak bola Sydney yang terlihat sangat mulus dan siap untuk dipakai untuk pertandingan nanti. Kondisi ini sangat berkebalikan dengan kondisi rumput lapangan di Stadion GBK yang tidak rata dan mudah terkelupas pada saat Indonesia menjamu Australia pada September 2024 lalu. Akses transportasi yang terintegrasi. Layaknya stadion-stadion di Eropa, Stadion Sydney terintegrasi dengan sistem transportasi di kota Sydney. Para penonton tak perlu pusing untuk mengakses stadion ini, baik yang berkendara maupun yang menggunakan transportasi umum. Bagi penonton yang ingin menggunakan transportasi umum, tersedia beberapa pilihan moda transportasi yang nyaman dan efisien. Bus menjadi opsi utama karena stadion ini dilewati berbagai rute dari berbagai penjuru kota Sydney. Selain itu, kereta juga bisa menjadi opsi bagi para penonton karena stadion ini cukup dekat dengan Central Station. Yang lebih menarik lagi, stadion ini juga terhubung dengan light rail atau tram yang menjadi transportasi favorit di kota Sydney. Stasiun tram terdekat hanya berjarak 6 menit dengan berjalan kaki dari stadion. Hal ini tentunya sangat memudahkan bagi para pengunjung yang akan menuju stadion. Bagi yang berkendara sendiri, Sydney Football Stadium juga menyediakan fasilitas parkir yang memadai di sekitar stadion. Sehingga para pengunjung tak perlu menghabiskan banyak waktu lama untuk mencari tempat parkir.
Integrasi transportasi di Stadion Australia ini menjadi contoh yang baik bagi Indonesia. Jika stadion-stadion di Indonesia mampu mengadopsi konsep serupa, akses menuju stadion akan menjadi lebih mudah, modern, dan nyaman bagi para pengunjung. Selain itu, kawasan stadion juga dapat berkembang menjadi pusat aktivitas dan tempat berkumpulnya para warga, sehingga menciptakan lingkungan yang hidup dan dinamis. Tinggal 60 jam dari sekarang, kick off pertandingan Australia hadapi Indonesia. 48 jam, 36 jam, 24 jam, 12 jam. Kita nantikan dengan rasa yang penuh penasaran dan semangat, terus mendoakan, mendukung timnas Indonesia bisa meraih kemenangan dengan gol yang banyak ke gawang Australia. Semoga itu menjadi kenyataan. Tapi kita sudah dari stadion. Apakah ini akan berhasil? Doa kita yang sangat diharapkan serta dukungan kita yang terus berkobar, terus memberikan support terbaik untuk timnas Indonesia. Hari ini, besok timnas Indonesia akan berdatangan ke Sydney, Australia. Terima kasih sudah menyimak kanal dan konten Dedi Sapa Teman hari ini yang penuh semangat ya. Kita pakai baju pantai gerah hari ini, suasana hari betul-betul cerah ceria, suhu udara mendukung, agak panas di bulan Ramadan ini. Sekali lagi terima kasih. Untuk diingat juga, hari ini akhir pekan di Inggris ada peristiwa yang menjadi sejarah juga. Ganda putra Indonesia saling berhadapan di babak semifinal All England. Kita dukung Indonesia bisa menjadi jawara karena tinggal satu-satunya perwakilan Indonesia di All England. Sekali lagi terima kasih. Kanal Dedi Sapa Teman selalu mengabarkan untuk Anda dan teman-teman sekalian, dukung terus channel Dedi Sapa Teman. Assalamualaikum.